Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yunitra, NIM S1 S1 18029. Baiklah, di sini untuk menyelesaikan tugas membuat atau menjelaskan materi tentang vector dot product dari sumber website mathsisfun.com membahas tentang vector dot product. Baiklah, saya mulai. Produk titik sebuah vektor memiliki magnitude atau waktu atau berapa lama itu, dan arah atau direction dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk duration dan magnitude, nah berikut adalah contoh dua vektor. Yang sebelah kiri dapat digambarkan dengan vektor A dan sebelah kanan dapat digambarkan dengan vektor B atau sebaliknya. Nah, cara menghitung dari produk dot ini atau produk titik, dia itu simbolnya menggunakan titik pusat. A kali B itu digambarkan dengan A titik B. Nah, kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara yaitu rumusnya A titik B atau A kali B sama dengan vektor A kali B kali kosinus, di mana A adalah besar atau panjang vektor A, B adalah besar atau panjang vektor B, dan kosinus adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi kita mengalihkan panjang A dikali B, lalu kita mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita juga bisa menghitungnya dengan cara A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi ini sama dengan cara yang sebelumnya menggunakan sudut kosinus, namun dia ini untuk kosinusnya dia tidak pakai, jadi hanya AX di sini dan juga ada BX dan AY dan juga BY. Nah, contoh untuk perkalian titik dari vektor A dan B, kita dapat melihat dari gambar berikut. Dari sudut X itu yang pertama dia itu memiliki, untuk AX dia akan ke kiri jadi dia minus 6, dan untuk AY dia itu ada 8, dan untuk BX dia itu ada 5, dan untuk BY dia nilainya 12. Kemudian untuk nilai vektor A nya 10 dan nilai vektor B nya 13, dan sudut kosinusnya itu 59,5 derajat. Jadi kita dapat menyelesaikannya dengan dua cara, itu yang pertama kita seperti tadi kita menggunakan sudut kosinus, dan cara kedua kita tidak menggunakan sudut kosinus. Ini merupakan cara kita menggunakan sudut kosinus, yakni A kali B sama dengan vektor A kali vektor B kali sudut kosinus. Maka A kali B sama dengan 10, nilai kita masukkan nilai vektor A nya 10 dan nilai vektor B nya itu 13, kemudian kita masukkan juga nilai kosinusnya itu tadi 59,5 derajat. Nah, kita kalikan semuanya sehingga kita mendapatkan A kali B sama dengan 65,98, atau dapat kita bulatkan dengan hasil 66. Kemudian untuk cara kedua, A kali B sama dengan A
AX kali BX tambah AY kali BY. Nah, yang dari kita lihat gambar sebelumnya bahwa AX itu adalah minus 6, BX itu adalah 5, kemudian AY itu adalah 8, dan BY adalah 12. Maka kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus, kemudian ini kita dapatkan, kita kalikan minus 6 kali 5 yaitu minus 30, kemudian 8 kali 12 96, kemudian kita tambah dan hasilnya adalah 66, sama dengan cara pertama. Nah, mengapa harus kosinus? Nah, ini karena apabila kita tidak menggunakan kosinus itu karena kita mengalihkan dua vektor yang memiliki arah vektor yang sama. Namun apabila mereka tidak memiliki arah yang sama, maka di sini kita perlu menggunakan kosinus. Jadi kita mengambil komponen A yang terletak di samping B, ini untuk contoh gambar di layar, dan ini caranya seperti kita menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada untuk mendapatkan kosinusnya atau sudutnya ya. Ini sudut kanan. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0, maka kosinusnya itu nilainya 0. Kita dapat melihat ini contoh hitungan perkalian titik untuk sudut kanan. Untuk jawabannya, untuk cara pertama yang menggunakan kosinus, A kali B kali kosinus, dimana tadi itu contohnya kosinusnya 90 derajat, maka kosinusnya ini hasilnya itu 0. Jadi A kali B atau vektor A kali B sama dengan 0. Nah, untuk kita bisa menghitungnya dengan cara yang kedua, itu untuk cara yang kedua yakni menggunakan AX, AY dan BX dan BY dengan cara berikut. Kan kita dapatkan tadi AX nya yaitu 12, kemudian AY nya 16, untuk AX nya min 12, untuk kemudian BX nya 12, dan AY nya 16, kemudian BY nya 9. Nah, kita masukkan nilainya, kemudian sehingga kita dapatkan min 12 kali 12 itu minus 144 tambah 16 kali 9 yaitu 144, maka hasilnya adalah 0. 3 atau lebih dimensi. Nah, contoh perkalian vektor menggunakan 3 atau lebih dimensi yakni seperti yang tertampil di layar. Sam telah mengukur titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Nah, di sini kita dapat melihat vektornya itu memiliki 3 dimensi. Di sini ada 3 komponen yaitu X, Y, dan Z, di mana vektor A-nya memiliki AX 4, kemudian AY 8, dan AZ 10. Begitu pula dengan vektor B memiliki BX 9, BY 2, dan BZ 7. Nah, kita dapat melihat jawabannya pada layar.
kita masukkan nilainya, kemudian kita kalikan, dan hasilnya adalah 122. Nah, untuk rumus yang memiliki kosinus, kita dapatkan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu vektor A sama dengan akar 4, karena 4 ini adalah AX, jadi berurutan ya, AX, kemudian AY dan AZ nya. Nah, kemudian kita memasukkan 4 pangkat 2 itu 16, 8 pangkat 2 64, dan 10 kuadrat itu 100. Kemudian hasilnya adalah akar 180. Untuk B nya juga kita kerjakan seperti vektor A, dan hasilnya adalah akar 134. Kemudian kita masukkan ke rumus berikutnya, A kali B kali kosinus, dimana kosinusnya itu adalah dimana kosinusnya kita belum tahu nilainya. Kemudian sementara A kali B nya itu kita tahu bahwa hasilnya 122, jadi 122 sama dengan akar 180 kali akar 134 kali kosinus. Kosinus sama dengan 122 per akar 180 kali akar 134. Kosinus sama dengan 0,7855, dan didapatkan hasilnya 38,2 derajat. Sekian presentasi dari tugas untuk menjelaskan produk titik atau perkalian titik dari vektor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.